Nama saya Kak Herlin. Saya Kak Ika. Saya Kak Rio. Halo adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di ibadah hari ini. Wah, cuaca hari ini begitu cerah dan matahari bersinar terang. Yuk kita bersukacita, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ria nomor 31 dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, bagaimana kabar kalian di rumah? Wah, pasti kalian sangat bersemangat dan bersukacita. Tapi Kak Ika lagi sedih nih adik-adik. Loh, kenapa Kak Ika? Kok sedih? Ada apa Kak Ika? Iya nih Kak, Kak Ika sedih. Kapan sih kita bisa beribadah lagi di gereja? Mau keluar rumah juga takut. Sebenarnya virus corona ini kapan sih hilangnya? Kak Ika dan adik-adik di rumah, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh sedih dan khawatir karena Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita. Kita harus tetap percaya dan berdoa kepada Tuhan karena Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Oh, begitu ya Kak? Iya Kak, supaya Kak Ika tidak sedih lagi, bagaimana kalau Kak Ika yang memimpin doa untuk mengawali ibadah hari ini? Oke Kak Herlin. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini karena Kau masih memberi kami kesehatan serta sukacita. Tuhan Yesus, kalau pada hari ini kami akan mulai ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta belajar firman-Mu, kiranya Kau tuntun dan sertai kami Tuhan, dan berkati juga adik-adik yang ada di rumah, agar dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagaimana Kak Ika? Apakah masih sedih? Setelah berdoa ini, rasanya aku jadi lebih bersemangat nih Kak Herlin. Supaya adik-adik di rumah juga lebih bersemangat, bagaimana kalau kita ajak adik-adik di rumah untuk memuji nama Tuhan lagi? Setuju Kak Ika. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama dari Kidung Ria nomor 130. Monggo sami nderek Gusti, kita menyanyikan dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Mari kita
silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bersukacita memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Ria nomor 72, Dia Harus Makin Bertambah. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mana Alkitabnya? Sudah disiapkan belum? Wah, kalian memang luar biasa. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Anton. Silahkan Kak Anton. Terima kasih kakak-kakak. Sama-sama. Halo adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, pada saat ini Engkau berkenan memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini pula kami akan bersama-sama membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, kita ambil dari kitab Kejadian pasal 11, ayat yang ke-27 sampai dengan 32. Dilanjutkan pasal 12, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah ketemu semua? Akan kakak baca. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakkan Lot. Ketika Terah, ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai. Dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka, dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot,
anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah berkat ketaatan. Adik-adik, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini diceritakan bagaimana perjalanan Abram yang berpindah-pindah kota. Kita perhatikan gambar berikut ini. Diceritakan bagaimana Abram beserta orang tuanya dan juga istrinya melakukan perjalanan dari Ur Kasdim menuju Kanaan. Sampailah di suatu kota yang bernama Haran. Akhirnya mereka menetap di sana dan hidup dengan penuh kedamaian. Mereka beternak, mereka bercocok tanam, dan menjual hasil yang dicapainya, yang didapatnya untuk kebutuhan kehidupannya. Sampailah pada suatu saat Tera, ayahnya ini meninggal. Berserulah Tuhan kepada Abram. Dan Abram diminta untuk pergi dari Haran menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan di Kanaan. Lalu berjalanlah Abram beserta istrinya dan Lot keponakannya menempuh perjalanan yang cukup jauh ke tanah yang dijanjikan Tuhan di tanah Kanaan. Dan sesampai di tanah Kanaan mereka menetap di sana, hidup bahagia dan diberkati oleh Tuhan dengan segala kelebihan dan kecukupannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, perjalanan yang dilakukan oleh Abram baik bersama orang tuanya atau bersama istri dan keponakannya ini cukup jauh, harus ditempuh dengan berjalan kaki berhari-hari. Nah, kira-kira capek enggak ya dengan berjalan yang jauh? Ika, pernah berjalan jauh kemana? Ke Jogja. Ke Jogja, adik-adik. Kalau Kak Erli pernah menempuh perjalanan jauh kemana? Ke Bogor. Ke Bogor, lebih jauh lagi. Kalau Kak Rio? Malang. Ke Malang, dingin. Kira-kira kalau adik-adik diminta menempuh perjalanan yang jauh bersama keluarga, senang apa tidak? Waduh, seneng ya. Berjalan-jalan, bertamasya, tentu sukacita. Tetapi bagaimana dengan Abram yang diajak oleh orang tuanya pindah ke kota lain dengan berjalan dengan yang cukup jauh tadi? Letih, capek, mungkin di tengah perjalanan merasakan sakit. Tetapi itu semua dilakukan demi orang tua yang dikasihi. Demikian pula ketika Abram diminta oleh Tuhan berpindah ke tanah Kanaan. Abram pindah dan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Untuk yang kedua kalinya dia berpindah. Abram tidak pernah menolak kehendak orang tuanya. Diajak untuk menempuh perjalanan jauh. Pindah dari kota asal dicintainya di Ur Kasdim. Di sana sudah membangun komunikasi. Sudah punya teman, sudah punya saudara. Tetapi diajak berpindah. Yang kedua juga demikian. Ketika Tuhan menghendaki dia berpindah lagi setelah dia menetap di Haran. Sebetulnya dia sudah mapan di sana bersama keluarganya. Tetapi Tuhan meminta dia pindah. Dan tidak main-main.
pindahlah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Dia tidak tahu sebetulnya kemana. Tetapi karena dia memiliki ketaatan yang luar biasa, seperti ketika dia taat kepada orang tuanya, kepada Tuhan pun dia harus taat. Apa yang didapat oleh Abraham atau Abram? Selalu dilindungi dalam perjalanannya. Dan selalu diberkati oleh Tuhan dengan segala kecukupan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa Abram ini. Ketaatannya sungguh luar biasa, sudah tidak diragukan lagi. Nanti kisah selanjutnya silakan dibaca pada ayat yang berikutnya. Sungguh luar biasa keluarga Abram ini diberkati oleh Tuhan karena taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik juga sama taatnya seperti Abram? Tuhan sungguh luar biasa mengasihi. Tuhan sungguh luar biasa memberkati. Juga kepada adik-adik. Adik-adik diberikan kehidupan. Diberikan kesukacitaan. Bisa bermain, bisa lari-lari, bisa tertawa. Adik-adik juga diberikan kesehatan yang luar biasa. Demikian juga orang tua yang sangat menyayangi dan mengasihi adik-adik. Sejak bayi digendong, dimandikan, dirawat, ketika sakit juga dibawa ke dokter, sudah beranjak besar, dididik, masuk sekolah, dan seterusnya. Nanti pada saatnya adik-adik dewasa juga sama, harus tetap taat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan bagi kalian. Orang tua ini cerminan dari Tuhan yang sudah mengasihi hidup kalian. Tidak ada orang tua yang tidak akan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Pasti akan diupayakan sekuat tenaga. Sudah sewajarnya, sudah sepatutnya adik-adik ini taat kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua. Bisa kakak, bisa om, bisa tante, bisa pakde, bisa bude, kakek, nenek, dan seterusnya. Karena mereka pasti mengasihi kalian. Ketika kalian nanti menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, siapa yang bersyukur, yang beruntung? Orang tua kalian. Karena apa? Karena orang tua kalian mendoakan kalian, memberkati kalian seperti halnya Tuhan telah memberkati orang tua kalian dan juga memberkati kalian. Jadi bagi adik-adik, tetap pegang teguh ketaatan kalian, hormat kalian kepada orang tua dan kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Supaya hidup kalian menjadi bahagia dan menjadi orang yang berhasil, diliputi sukacita seperti halnya Abram yang diliputi sukacita karena ketaatannya kepada Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kita semua. Amin. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada kakak-kakak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ria nomor 91, Sungguh Ku Bangga. Bangga Bapa
kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ayo, duduknya yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati di dalam kami memuji Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kehidupan Abraham itu juga dialami oleh anak-anak Tuhan untuk mengalami hidup dalam ketaatan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu biarlah pujian, penyembahan, juga firman-Mu itu menjadi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus. Saat ini Tuhan, bangsa kami mengalami musibah virus corona yang saat ini menimpa di seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami untuk menjagai kesehatan kami Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang saat ini menimpa atas bangsa kami, tidak akan menimpa atas hidup kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang tua Tuhan, Engkau berkati, Engkau jagai setiap kehidupan orang tua, sehingga orang tua kami boleh menjadi teladan dalam kehidupan bagi anak-anak semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mempersembahkan sebagian berkat yang kami berikan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau sucikan, Kau kuduskan supaya persembahan ini layak untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kehidupan kami satu minggu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan yang disampaikan oleh Kak Anton. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 29, Aku Diberkati, bait 1 dan 2. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku dikasihi, sepanjang hidupku dikasihi. Bila aku kerja dan dimanapun ku berada, aku dikasihi. Mari kita menerima berkat dari Tuhan dan setelah itu kita pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai di dalam kehidupan kita dari saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tidak terasa ya adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai.
Tapi adik-adik jangan lagi sedih ya, karena minggu depan kita akan berjumpa lagi. Kak Herli juga berharap adik-adik yang di rumah tetap semangat dan selalu taat kepada orang tua. Dan yang tidak kalah penting, adik-adik harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye!